Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, suara Bapak terdengar dan jelas tidak di tempat kalian? Jelas. Oke, baik. Tidak lupa kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak lupa juga bersalawat salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita bertemu kembali pada pertemuan ke berapa ini? 12 ya, kalau saya tidak salah. Kalau tidak salah 12, karena kalau pertemuan 8 itu kita tidak hitung. Pertemuan 8 itu harusnya UTS kan, cuman pertemuan 8-nya itu adalah setelah UTS. Jadi kita sudah ada 5 pertemuan ya, setelah UTS. Jadi pertemuan 12. Hari ini kita akan bahas terkait dengan yang sudah pernah Bapak sampaikan, bagaimana kita sebagai calon guru, baik itu guru bahasa Indonesia, Anda di prodi bahasa Indonesia, mengolah nilai ketika Anda diamanahkan untuk memberikan nilai kepada kelas misalnya yang Anda ajari. Anda misalnya mengajar di kelas 71, 72, 73, 74, 4 kelas, 5 les 1 minggu. Berarti kalau 4 kelas kali 5 les berarti 20 les. 20 les Anda mengajar, dan 20 les tersebut nanti akan ada pelaporan nilai bulanan, ada nilai mid, ada juga nilai UAS atau ujian akhir. Itu harus Anda laporkan dan Anda berikan kepada wali kelas. Kemudian nanti wali kelas akan memasukkan nilainya dan melakukan perankingan untuk diberikan kepada orang tua murid. Itulah namanya bagi rapor. Nah, bagaimana prosesnya sehingga nilai itu tidak menghantui kita? Bahasa saya agak sedikit lucu ya, menghantui gitu ya. Supaya kita tidak lelah begitu mengolah. Disinilah fungsi dari mata kuliah komputer. Manfaatnya itu jelas. Manfaatnya untuk apa? Untuk mempermudah kehidupan kita. Baik, jika minggu lalu Anda sudah berkuliah secara mandiri, benar ya Rahma? Minggu lalu? Iya Pak. Oke, apa Tapi tidak bisa. Ya, apa kesimpulan yang bisa diperoleh dari kuliah minggu lalu, Rahma Eka Nabila? Apa kira-kira yang bisa kamu sampaikan terkait kuliah minggu lalu? Sejenis kesimpulan kuliah minggu lalu kalian, yang sesama kalian berkuliah. Atau siapa yang bisa menghidupkan mikrofon? Silakan. Mewakili. Dengan minggu lalu itu Pak, kami jadi tahu seperti ini. Apa yang bisa Anda peroleh dari kuliah minggu lalu? Atau tidak ada? Kalau tidak ada, ngapain dilakukan? Ini Pak Supriyadi lagi melakukan penilaian ini ya, penilaian individu ya. Jadi siapa yang bisa hidupkan mikrofon, menjawab ya. Tentu itu dapat nilai ya. Tidak ada, oke, kalau tidak ada juga tidak salah. Tidak ada yang pengen dapat nilai pagi hari ini. Ini udah mau akhir tahun kan? Oke, mari kita praktek langsung. Berarti minggu lalu tidak ada dapat apa-apa. Lain kali berarti tidak usahlah kuliah mandiri lagi. Berarti harus selalu Pak Supriyadi juga yang. Assalamualaikum Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, nama saya Ayu Wardani. Ya, Di sini silakan. saya ingin mewakili teman-teman sebelumnya. Jadi pembelajaran dari minggu lalu yaitu kami dapat menyampaikan atau menyimpulkan bahwasannya bagaimana cara menggunakan Microsoft Excel dan pengertian dari Microsoft Excel. Dan kami juga bisa belajar lebih mandiri dan bagaimana kami bisa mencari bahannya sendiri, bisa
mengetahui dari mana kami mendapatkan sumber-sumbernya seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ayu Wardani. Oke, memecah kebuntuan ya. Kalau puisi pagi ini memecah kebuntuan. Daripada diam, nafas Anda bau, sebaiknya Anda hidupkan mikrofon Anda. Bagi napas Anda yang bau itu ke kami, supaya jadi wangi. Kalau Anda diam gini, kan bau napasnya. Coba cium napasmu. Pasti bau. Tapi dengan mengomong, dengan berbicara, Anda telah berbagi sesuatu. Baik, jadi bahas itu ya. Kita akan coba praktek. Sebenarnya hari ini saya pengen menyuruh Anda menonton langsung video dari anak PPKN semalam. Karena materi saya akan sama dengan materi mereka hari ini. Hari ini Bapak akan bahas tentang, jadi kalau minggu lalu saya bagi kelompok otomatis, kerja dalam kelompok, kemudian dalam kelompok itu Anda bekerja untuk share screen, PPT, rekam, Anda tampilkan, kemudian semalam Anda urun rembuk, diskusi, masing-masing jelasin satu contoh minimal, dan Anda sudah bisa merasa sejauh mana kemampuan Anda sebagai calon seorang guru. Semakin Anda pede berbicara dari semester 1, maka Anda sudah tidak akan canggung lagi ketika nanti semester 3 Anda sudah mulai bisa untuk ngajar-ngajar les, ya, untuk nambah-nambah uang kuliah. Hidup ini malulah, takutlah kalau menelanjang diri. Tapi kalau hanya berbicara, kalau hanya diminta berbicara, itu tidak perlu takut. Ya, tidak perlu takut. Takutlah, malulah kalau berbuat asusila. Itu yang baru takut, malu. Tapi kalau berbuat sesuatu diminta ngomong, itu adalah harus ditunjukkan kemampuan. Baik, Ayu Wardani, terima kasih. Kita lanjut. Oke, pada hari ini kita akan bahas materi tentang otomatis table. Namanya otomatis table namanya. Mudah-mudahan nanti, ingat ya, setelah kuliah ini nanti Anda akan tetap mempraktekkan secara sendiri-sendiri. Kemudian nanti ini akan Anda rekam sendiri-sendiri. Kemudian nanti saya akan minta kepada salah seorang dari Anda untuk tempat pengumpulan. Satu orang, kalau dari kemarin-kemarin kan kita selalu meminta si Rahma Eka Nabila. Untuk kegiatan ini nanti kita minta kepada mungkin ini teman-teman yang lain ini yang tidak menghidupkan kamera ini lagi kemana? Kok nggak ada orangnya? Apakah lagi sudah liburan akhir tahun? Nanti kita minta salah seorang yang sukarela lah. Siapa kira-kira nanti yang mau sukarela untuk mengumpulkan tugas kita berikutnya? Ganti-gantian ya. Silakan raise hand atau hidupkan mikrofon. Baru saya mulai kuliahnya. Saya tanya dulu lah, nanti nggak ada pula yang bersedia. Jadi bagus nggak usah dimulai kuliahnya, ngapain saya jelasin kalau nggak ada yang mau ngumpul tugas. Ngumpul tugasnya jangan di grup. Ngumpul tugasnya jangan di grup. Kenapa? Karena nanti jadi terlalu banyak chat di situ. Anda kumpul tugasnya langsung ke teman Anda. Namanya tutorial singkat. Mengerjakan seperti yang Bapak jelaskan. Bagaimana cara membuat ranking, ya kan? Bagaimana cara menghitung jumlah nilai murid, nanti mencari nilai paling tinggi dari anak itu, agar ketika orang tuanya datang, misalnya Anda kan guru bahasa Indonesia, Anda kebagian juga Anda jadi wali kelas, kebagian rezeki, misalnya nih kebagian juga wali kelas, Anda juga kan harus bagi rapor. Ketika datang mamanya ke depan, Anda panggil, misalnya nih Rahma Eka Nabila nih sebagai gurunya, wali kelasnya. Ibu orang tua dari Cika Hairunisa, silakan maju, misalnya gitu kata si Rahma. Bu, anak ibu ini nilai paling tingginya di pelajaran ini. Dari mana ibu tahu? Nah, kan memang bisa kita lihat sih di nilai itu, cuma kita bisa lebih cepat dapat gitu infonya dengan menggunakan Excel. Jadi satu kesatuan dia dalam satu tempat.
nilai paling rendahnya di pelajaran ini, Bu. Jadi anak ibu harus lebih banyak bergiat di pelajaran ini. Rata-ratanya sekian, untuk rankingnya Bu, ranking sekian. Nah gitu. Jadi itu bisa berada di dalam satu lembar sebagai hasil dari Microsoft Excel. Begitu. Oke? Siapa yang bisa melakukan pengumpulan tugas kita untuk yang tugas yang akan saya jelaskan hari ini? Halo Bandung. Ada orang? Apakah kita hanya akan tatap-tatapan? Pertanyaan dosen ya dijawab dulu kan? Baru kita mulai. Tadi Ayu Wardani ya yang menjawab tadi ya. Minggu lalu si Rahma Eka Nabila yang ngumpul tugas sama. Terkadang kita takut lupa ya kan ngasih nilai nanti. Ini orang-orang yang harus diselamatkan ini nilai A lah gitu ya. Karena udah bantu dosen. Oke, kalau nggak ada berarti Pak, izin nanya Pak. Izin nanya Pak. ya. Soal ngumpul tugas itu. Nah, kalau misalnya kawan kita sudah mengumpul, nah itu kan melalui pastinya link drive. Nah, Ya, Pak. kamu cek. Nah, link drive cek di download. Nah, habis itu dijadikan. Jangan kamu download. Ngapain kamu download? Enggak, dicek aja. Iyalah, cek aja lah. Sampai kali kamu download, enggak. habislah kuotamu nanti. Enggak sih Pak. Ya, jadi yang Iya. kamu kirim nanti ke Bapak, nama, link, udah selesai. Sebanyak mahasiswa. Udah gitu aja, simple kan? Simple sih Pak. Ini sangat simple. Ini hanya mau melihat tanggung jawab. Makanya ditanya, siapa yang mau kan? Kita kan harus belajar jadi pemimpin, belajar jadi sekretaris, belajar jadi bendahara. Jangan hanya pengurus kelas terus. Walaupun mereka pengurus kelas, tapi kan itu hak Pak Supriyadi kan, menyuruh siapa aja gitu kan. Supaya semua punya tanggung jawab yang sama begitu. Ya. Itu. Jadi siapa kira-kira yang mau? Ya ada Pak Jaki ajarin Pak. Oke, Jaki ya. Iya. Oke, bentar saya catat namanya Jaki. Nah, teknisnya Jaki sederhana. Teman-teman nanti udah siap nanti merekam, kumpul ke kamu. Ngechat secara pribadi. Ya. Ya, PC ya. Nah, terus nanti supaya gampang Jaki, kamu ketik aja di Microsoft Word. Udah? Saya praktekin ya. Kamu buka Microsoft Word. Nih. Kan Pak Supriyadi nggak pernah ngasih tugas itu, nggak pernah mencoba untuk buat bingung kan. Saya selalu mencoba agar Anda tidak bingung. Ya kan? Sebenarnya tugas Bapak tidak ada yang bingung, cuma orangnya saja yang membuat bingung. Orangnya yang membuat bingung? Orangnya sendiri yang membuat bingung. Iya, oke. Nah ini kan, mahasiswa. nanti Microsoft Word-nya, kamu ketik aja. List tugas. Udah nampak ini share screen saya? Udah Pak. List tugas praktek dan record di Zoom tentang pertemuan 12 atau tentang terkait apa namanya, buka kurung pertemuan tanggal 28, 12, 21. Kan saya kasih tugas hari ini nih. Ini udah gini aja judulnya bikin. Udah gini kan kamu bikin, masuklah nomor 1. Siapa namanya? List lah berdasarkan masuk pertama dia atau kedua gitu ya. Masuk list. Pertamanya iya. Misalnya siapa? Yang chat pribadi duluan, ya Pak. Ya nanti kamu akan di chat kan? Kamu nanti di Japri, jangan di grup, nggak usah di grup. Iya.
Rahma Eka Nabila misalnya yang pertama. Udah masukkan linknya apa? Google Drive ya kan. Misalnya ini hanya ecek-ecek linknya aja nih .com. Misalnya gini linknya kan. Biasanya nanti kan jadi berwarna biru deh nanti linknya. Iya. Itu emang berwarna biru kok link. Nah, gini kan. Udah gini kan. Udah masuk nomor 2. Siapa nomor 2? Misalnya Ledia. Udah. Oke, ya udah Pak, nanti Jaki aja. Ya udah. Nomor 3 terus sudah siap. Kamu buat deadline-nya di grup kita, buat informasi di grup kita biar kita sepakati deadline. Misalnya ini hari deadline Selasa. Hari ini hari Selasa. Berarti deadline-nya hari Senin supaya kamu bisa nyusun. Kamu bikinlah deadline-nya Senin jam 18.00 WIB. Kamu kan mau merapikan juga, butuh waktu juga kan? Sampai ke jam 12. Kan kamu masih punya waktu 4 jam untuk merapiinnya. Maka kalau bisa, kamu udah bikin kian ini, terus nanti ketika masuk satu orang, kamu cek dulu. Bisa nggak dibuka? Kalau nggak bisa dibuka, kamu konfirmasi langsung ke orangnya. Ya. Guys, ini nggak bisa dibuka. Screenshot. Udah. Ibaratnya ini kan perpanjangan tangan Pak Supriyadi nih. Iya. Tapi kalian udah belajar jadinya. Jadi nanti ketika ngasih tugas ke murid, Anda jadi dosen pun Anda udah bisa. Padahal ngasih semester 1 ya kan, udah disuruh Pak Supriyadi kayak jadi dosen ini kan. Inilah dia. Inilah pembelajaran kehidupan, harus menghadirkan kenyataan. Ya. Tugas ini juga tujuannya bagus. Melatih kemampuan. Rahma Eka Nabila bisa mengerjakan, tapi memang ketika Rahma kemarin itu mungkin kawan-kawan yang jadi nggak sesuai deadline. Nah, Zaki, jika nanti ada yang mengirim lewat dari jam 18, jangan diterima lagi. Oke. Nanti tulis di bawahnya list yang belum mengumpul sampai jam 18. Dah, selesai. Siapa aja namanya? Kan kamu pasti tahu nama kawan-kawanmu. Iya. Nah, misalnya Supriyadi 2 Panggabean misalnya. Hanya 2 orang yang ngumpul, jangan ditunggu-tunggu. Kamu jual mahal aja, jadi perlu kamu memohon-mohon. Ya kan, ngapain? Mereka yang mau dapat nilai. Nanti kalau sudah ada nilainya ini, saya klik, saya kasih nilainya langsung 100. Nomor 2 si Ledia nanti berapa? Saya kasih nanti di tempat kamu ini, nanti saya kasih nanti di sini. Ya. 95. Intinya yang lewat dari deadline itu tidak usah diterima lagi. Iyalah, nanti yang ini yang nggak ngumpul ini kan nilainya 0. Kok susah-susah? Oke. Nah, gitu. Ya kan ada waktu, makanya saya kan juga tidak membuat bingung. Oke ya, kita mulai ya. Paham ya? Oke, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Nanti ini kamu save, ini. Udah, nanti linknya kan udah aman di dalam ini. Kamu save nanti dia di mana kamu simpan, terserah. Nanti kamu kasih nama filenya apa? List tugas praktek di Zoom tanggal 28, 12. Maksudnya ini tugasnya diberikan gitu boleh. Ya kan? Diberikan tanggal, supaya nggak bingung saya kan, 2021. Udah, simpan. Kirimlah itu di grup. Itu aja yang kamu kirim supaya semua terbuka. Wih, aku belum ngumpul rupanya, mati aku. Itu. Biar terbuka informasinya, jadi kita nggak nutup-nutupin. Assalamualaikum Pak, teman-teman izin saya mengirimkan yang sudah mengumpul, dan yang belum mengumpul. Udah selesai. Terima kasih Pak. Nanti saya jawab, terima kasih Jaki. Dah. Nah Pak, yang tidak ngumpul itu misalnya dia telat gitu, tapi dia udah siap, dia ngumpulnya kemana? Apakah dia ngelapor ke Bapak atau tetap nggak usah dikasih? Ya, itu kepintaran dia lah, kebijaksanaan dia lah. Yang kayak gitu-gitu nggak perlu udah diajari. Saya sampai hari ini Jaki, mau tugas yang pertama kali dulu, sampai hari ini saya masih terima. Bayangkan Jaki, sampai hari ini Pak Supriyadi masih nunggu terus. Masih ada nggak list video yang belum saya upload ke YouTube saya yang mendelay? Masih ada beberapa orang. Ya udah, tetap laporin. Saya masih nunggu terus. UTS-nya masih ada nggak yang mau memperbaiki? Saya tunggu. Nanti saya perbaiki aja nanti nilainya. Di akhir kan bisa. Pak Supriyadi tidak membatasi ruang gerak.
ya. Bapak itu sangat welcome orang, ya. Kasih kesempatan terus. Yang kemarin Vicky belum ngasih kumpul tugas, saya tidak marah karena nggak saya balas, bukan. Saya lagi sibuk. Silakan kumpul terus, kumpul terus. Cuma memang kalau saya lihat di kumpul-kumpul di grup, akhirnya jadi tenggelam chat-chat yang penting di atas. Saya jadi susah nyari chat ke atas. Jadi bagus per satu orang kumpul gini, nanti udah enak nyarinya kan. Nah, berarti si yang ngirim kemarin Jaki udah punya backupnya, gitu loh. Nah, itulah dia tentang manajemen tugas ya. Oke ya. Oke Pak. Paham ya Jaki? Paham teman-teman semua? Paham Pak. Oke, jadi kalau kamu masih belum ngumpul nanti ya silakan kamu tetap kumpul, tapi mohon maaf, mungkin yang mengumpul itu tidak bisa lagi nilainya tinggi. Maksimal hanya 80. Ya harus ada lah bedanya. Anda sebagai guru juga nanti harus gitu. Ya kan? Tapi kalau Anda nggak ngumpul, 8-nya hilang. Tinggal 0. Ya kan? Kan nggak mau nilai 0. Jadi dibuatlah. Tuh ya. Kalau dikumpul tepat waktu, ya tentu bisa dapat nilai 100, 98. Kemungkinan nilai A-nya juga lebih besar ya. Nanti ya. Oke, baik, kita praktek teman-teman. Ya. Ayo kerja dulu ya. Kita mulai ya prakteknya ini dia. Oke, saya akan buka Excel. Oke, nah. Pada kesempatan hari ini, misalnya nih saya mau ceritakan bagaimana cara. Apakah sudah terlihat Excel saya? Excel Pak Supriyadi? Nah, saya akan bagi pekerjaan saya ini menjadi 2 sheet ya, 2 sheet. Saya tambahkan sheetnya dulu ya. Yang pertama ini trial. Maksudnya trial itu coba-coba ya. Yang kedua inilah nanti untuk PR, untuk tugas Anda nanti. Yang kedua nanti untuk tugas. Nah, satu ini hanya coba-coba. Nah, bagaimana cara kita membuat tabel yang otomatis? Misalnya nih, saya buat begini. Minggu, bulan. Biasanya kan kalau udah gini, ini kan terlalu ini ya, memakan ruang dari CD. Saya sudah pernah ngasih tahu ini harus di double klik dari atas. Ini ya, oke. Misalnya di sini nih, misalnya bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli. Terus di sini ada cerita minggu ke-1, minggu kedua. Nah, misalnya gitu ya. Ini saya copy dulu ya, biar cepat. Oke, langsung otomatis ya teman-teman. Jadi kalaupun misalnya gini, saya mau bikin minggu kedua, ketiga, keempat, itu bisa otomatis. Tinggal klik di sini, tinggal tarik aja dari sini. Ingat ya, sangat ajaib ini fungsi dari yang warna hitam ini, seperti lambang tambah ini. Banyak sekali manfaatnya. 1 bulan itu 4 minggu ya teman-teman. Biasanya 4 minggu ya. Oke, misalnya di bulan Mei kamu dapat gaji mengajar di minggu pertama 250.000. Ini nggak usah pakai nggak usah pakai titik ya. Biasanya nggak usah pakai titik juga, langsung otomatis didefinisikan. Didefinisikan titik langsung. Tengok ya teman-teman, saya hapus ya, tengok ya. Kalau saya tulis 250.000, saya tidak tekan tanda titik, nanti Excelnya yang otomatis mendefinisikan. Bisa Anda lihat ini? Halo Bandung. Bisa dilihat? Bisa. Jadi, kalau saya letak kursornya di sini, kamu tengok ke atas, nggak ada tanda titik di sini. Tapi di sini tertulis tanda titik. Luar biasa Excel ya. Ini kalau saya tarik kira-kira jadi berapa nilainya? Oh, sama rupanya. Untuk nilai yang sama, dia kalau ditarik tidak ada pengaruh. Maka kita bikinlah. Misalnya ini gaji Meme lah ini. Gaji Meme bekerja lah dalam satu perusahaan misalnya kan. Nah, misalnya di bulan Mei 250, di bulan minggu keduanya 260, 270 gitu ya. Kemudian ini 280. Biasanya kalau saya tarik ini kayak jadi 280 nggak ya? Coba kita tes. Ya namanya kita bermain-main ya. Harus bermain-main dengan Excel ini. Ternyata nggak bisa. Saya harus ganti 280. Nah ini juga sama. Misalnya 120.000, 130.000,
140.000, 150.000. Udah. Yang bulan Juli misalnya 450.000, 460.000, 470.000, 480.000. Nah, sekarang kita mau bikin tabelnya. Kayak mana bikin tabel cepat? Nah, itu yang mau kita pelajari. Wah, waktunya udah mau habis. Ayo kita percepat, sangat cepat ini. Nanti kecepatan saya akan saya percepat 500 km per jam. Yang tidak bisa mengikuti, mohon maaf, saya tinggal. Oke, lanjut. Pertama buat insert. Pertama letakkan kursor di pojok kiri tabel yang mau dibuat. Nah, kemudian tekan insert, klik insert, pilih tabel. Otomatis akan muncul tanda putus. Garis putus. Sudah? Itu jangan diganggu gugat. Ini juga jangan diganggu gugat, langsung oke. Tap. Langsung jadi sebuah tabel. Seperti ini. Kayak mana cara untuk mengapainya, Pak? Untuk mengganti bentuk gayanya. Ini dia dari sini. Mau ganti menjadi warna hitam boleh ya. Tapi jangan lupa diblok dulu ya. Mau ganti jadi warna orange boleh. Terserah. Inilah yang mau kita pelajari hari ini. Kira-kira paham sampai di sini? Gampang kan? Gampang ya kan? Pengantarnya ini gampang. Nah, bagaimana kalau kita mau mencari jumlahnya misalnya? Ini kita back dulu ya. Pak Supriyadi ada yang lupa. Kalau ada yang lupa, kamu harus kembali ke awal. Kamu harus misalnya buat satu lagi kolom jumlah. Kamu harus bikin kolom jumlah. Oke. Nah, gimana caranya? Sama kayak tadi, letakkan kursor di kiri. Nah, kita buat insert table, otomatis jumlah tadi juga kan terikut juga ke detect, dia terdeteksi gitu. Kemudian kita oke-kan. Nah, Pak Supriyadi, bagaimana caranya, Pak? Satu rumus aja saya masukkan di atas ini di minggu ke-1, tapi otomatis minggu kedua, ketiga, keempat langsung terisi jumlahnya. Saya bukan mensulap, tapi inilah hebatnya Excel. Saya buat ya. Saya hanya mengisi di atas. Saya hanya mengisi rumus yang di atas. Sum itu jumlah ya teman-teman. Jumlahkan dari mana ke mana ini yang mau dijumlahkan gaji si Mei? Dari Mei, Juni, Juli kan? Nah, misalnya ini kita tarik gini. Dah. Dia harus main sistem blok, teman-teman. Makanya di sini muncul keterangan tabel 2 at Mei, Juli. Ini jangan kamu ganggu gugat ini. Ini sudah bawaannya. Jadi saya ulangi sekali lagi. Buat sama dengan sum, baru kamu gerakkan kursornya kemari. Tarik ke kanan. Habis itu tutup kurung. Apa yang terjadi? Minggu kedua nanti akan langsung terisi. Minggu ketiga langsung terisi. Minggu keempat juga langsung terisi. Tanpa saya buat rumusnya di minggu kedua, ketiga, keempat. Saya tekan enter ya. Nah, ini dia. Keren. Berarti kalau banyak kali yang mau dijumlahkan, satu aja di atas diisi, kita tinggal tekan enter, udah otomatis ke jumlah. Nggak perlu capek-capek. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Ngerti. Oke, ngerti. Pak. Sekarang saya masuk ke tabel yang kedua. Kita sebagai seorang guru, kita biasanya punya nomor, nama, apalagi selain nama. Nama murid, misalnya nilai pelajarannya ya, nilai pelajarannya sekarang. Nilai MM, IPA, IPS. Saya hanya contohkan untuk sedikit mata pelajaran aja. Kemudian SBD misalnya. Udah. Kemudian kita mau hitung berapa jumlah nilainya. Kemudian kita juga mau hitung ini kalau kamu risih dengan nengok ini, kamu langsung boleh ini ya. Klik ini. Kita mau cari nilai tertingginya di pelajaran apa. Oke, bentar ini. Terus kita mau cari nilai terendahnya di pelajaran apa. Oke. Kemudian kita mau cari nilai rata-ratanya berapa. Kemudian kita mau cari ranking berapa dia. Oke, nomor 1. Misalnya nomor 1 ada 5 orang anak ya. Misalnya saya ambil namanya Ayu. B-nya misalnya Budi. C-nya Cika. D-nya Dea. E-nya Egi. Dah, misalnya gini nama-namanya. Nilainya sembarangan aja kita bikin. Misalnya 78, 80, 82, 65. Yang kedua,
Misalnya 90, 78, 65, 90 lagi. Oke, sorry. Jika misalnya jika 70, 80, 90, misalnya 60. Kemudian ini 65, 87, 84, 92. Egi 91, 62, 30, 76, 89. Misalnya seperti ini nilainya. Misalnya ini adalah nilai akhir kelas 7 SMP Tunas Bangsa. Inilah yang mau dibagi rapotnya. Mohon maaf ya, saya ambil pelajarannya nyampak ya. Nanti teman-teman, tugas teman-teman apa tugas teman-teman? Supaya saya nggak salah nanti, tugas teman-teman adalah nanti buat ini sebanyak berapa jumlah kalian sewaktu SMA dulu. Berapa jumlah kalian sewaktu SMA dulu? Meme berapa jumlahnya dulu waktu SMA kelas 3? Masih ingat nggak? 48. 48? Iya. Nah, bikinlah nanti 48 ya. Meme. Nanti nama-nama kawan-kawanmu persis nama kawan-kawanmu juga kamu bikin. Jadi nanti sambil kamu merekam, nanti kamu sambil cerita. Ya, ini kamu bisa cerita watak-watak dari kawanmu, sekalian macam-macam flashback gitu. Misalnya nama temanmu ada Ayu. Ini Ayu ini Pak, memang agak kurang pintar ini teman-teman. Ini agak kurang pintar di MM. Jadi mohon maaf ya Ayu. Untuk kesempatan kali ini aku bikin kau nilai 50. Nah, gitu. Boleh. Biar sambil ketawa. Nanti ini link videonya kamu kirim ke temanmu. Woi, aku kan kuliah di keguruan bahasa Indonesia. Aku ada dapat tugas. Disuruh bapak dosen buat sebanyak jumlah kalian, woi teman-teman. Nah, izin ya aku bikin nilai kalian ya mencerminkan nilai kalian lah, asal-asal ya, woi. Kalau ada yang nggak pas jangan marah ya. Tolong di like ya, gitu bilang. Hadir ya. Ibaratnya dia jadi muridnya gitu. Nah, nanti ceritakan. Memang Pak IPA-nya kurang Pak memang. IPA-nya bukan IPA sebenarnya sih kalau SMA ini harusnya kelas, kalau SMA berarti ini harusnya ganti ya, bukan IPA ya kan, kelas 11 lah misalnya. Kelas 11 ya. Harusnya ini namanya misalnya kita gantilah agama gitu ya kan. Ya Pak, agamanya memang sangat rendah, akhlaknya nggak ada. Tapi jangan kebanyakan curhat ya. Tetap langsung, boleh sambil diisi-isi gitu, diselang-seling supaya agak sedikit lucu lah gitu kamu menjelaskan tutorial. Kemudian selain agama ada pelajaran juga yang disebut namanya apa ya? B-Indo lah ya, B-Indo ya kan. Kalian anak bahasa Indonesia masa nggak ada pelajaran bahasa Indonesia? Nah misalnya gitu ya kan. Di SMA pasti ada MM agama bahasa Indonesia sama SPD. Nah tugasnya nanti itu ya, buat sebanyak berapa jumlah kalian dulu. Pastilah kamu masa nggak ingat, ya kan? Masih ingat lah kan, masih fresh. Anda masih fresh. Nama-namanya juga buat. Pelajarannya buat sesuai dengan pelajaran di SMA Anda. Anda bisa buka rapot Anda nanti. Apa-apa aja pelajarannya. Dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Udah, habis itu nanti kamu kalau mau nanya temanmu pasti terlalu repot lah nanya nilai-nilai dia kan. Kamu bikin aja, nggak apa-apa. Biar agak lucu misalnya gitu. Mohon maaf ya, kamu misalnya ada temanmu Budi kan suka kali tidur di kelas. Maaf ya Budi, kamu agamanya nilai 50 ya gitu. Peace gitu kan nanti. Ini hanya contoh, jangan bawa serius gitu, nggak apa-apa. Pak Supriyadi pengen Anda itu welcome gitu, membuat tugas itu nyaman, enak gitu. Dan nggak apa-apa lebay-lebay, silahkan aja, nggak masalah. Namanya Anda jurusan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu jurusannya adalah jurusan orang yang hobi ngomong. Ya, jadi kalau Anda malu-malu ngomong di video Anda nanti, Anda keterlaluan, Anda tegang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Supriyadi, pengabdian yang terhormat dosen mata kuliah komputer. Saya Ayu Wardani, NIM sekian. Nggak perlu gitu kali lah, macam patung. Aku nanti habis itu kau bisa stroke. Nanti bisa stroke nanti kau. Santai lah. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Hari ini saya Meme Heriati Noviandani dari program studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 1 pagi
mau menjelaskan bagaimana kalau kita sebagai seorang wali kelas, kita dihadapkan pada suatu laporan, kita mau melaporkan misalnya ranking, atau kita mau menghitung jumlah nilai dengan cepat. Karena kalau pakai kalkulator terlalu lama begitu ya. Dan kita juga pengen tahu nilai paling tinggi dari anak-anak murid kita itu di mana dan nilai terendahnya di mana, sama rata-ratanya di mana. Sehingga nanti ketika kita jumpa dengan orang tuanya ketika udah bagi. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih. Saking sorenya tadi berbicara, akhirnya diputus oleh Zoom. Sebenarnya memang Zoom gratis ini sangat bagus. Kenapa saya katakan sangat bagus? Dosen jadi tahu ngomong itu nggak perlu lama-lama, cukup 40 menit. Jadi hari ini saya sudah kurang efektif ini. Nih kan? Kenapa saya bilang begitu? Ya artinya 40 menit itu harus bisa menghadirkan pembelajaran langsung. Jadi mohon maaf, tadi kan yang bikin lama itu karena Anda sedikit lama untuk menjawab di bagian mana, siapa yang ngumpul tugas, kayak mana caranya gitu. Mungkin teman-teman ini sedikit jadi takut mungkin atau gimana tadi ngumpul tugas itu kayaknya berat lah, ribet lah. Mana ada ribet? Mana Jaki? Udah datang Jaki belum? Nggak ribet kan Jaki? Oh Jaki lagi kamar mandi dia. Oke baik, kita lanjut ya. Dan memang tidak ribet kok ya. Oke, saya lanjut ya ceritanya tadi. Nah, teman-teman nanti jangan lupa buat ini nanti sebanyak jumlah kalian dulu di SMA kelas 12. Berapa kawan-kawanmu? Nama-namanya juga bikinlah persis. Ecek-eceknya kamu guru wali kelas 12. Ya. Kemudian pelajarannya sesuaikan. Ada berapa pelajarannya? Ini hanya contoh ya, teman-teman. Nanti bikin pelajarannya nanti sesuai nanti. Kalau ada 10 bikin 10 ya. Ambil aja nilai keterampilannya nggak usah, ambil aja nilai pengetahuannya saja. Dah, nanti tambahkan nanti jumlah nilai tertinggi, terendah, nilai rata-rata, sama ranking ya. Oke, mari kita mulai praktek kita hari ini. Apakah suara saya masih terdengar jelas dan share screen saya nampak? Jelas, Iya. Teman-teman ini hemat ya, nggak mau ngidupin mikrofon gitu. Hemat atau apa itu namanya? Atau malu-malu ya? Oke ya, lanjut ya. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Kalau sesi ini sudah nampak, maka saya akan langsung praktekin bagaimana caranya. Cukup nanti nilai Ayu aja yang Bapak isi. Nilai Ayu. Nanti nilai Budi, Cika, Dea, Egi, dan seterusnya nanti akan terisi ke bawah. Jadi mana tadi Meme? Ada Meme? Meme lagi minum ya? Mana Meme? Oh, Meme oke. Meme tadi punya teman 48. Tadi Meme agak sedikit, aduh, banyak banget, capek. Nggak perlu capek Meme. Nanti ini akan Bapak bantu, cukup satu kali klik. Insya Allah nanti semua 48, 47 lagi Meme ke bawah. Selesai. Nanti kamu tinggal interpretasi, nanti kamu sebutin. Nanti kamu bilang ketika rankingnya udah muncul, nanti kamu bilang, "Ye, selamat ya Budi, kamu ranking 1. Walaupun dulu kamu sebenarnya ranking tercorot. Tapi kali ini Bu Meme bikin kamu ini ranking 1. Bilang makasih dong sama Bu Meme. Makasih ya, jangan lupa komen ya. Makasih bilang sama ibu gitu. Kan nggak apa-apa. Mungkin ada yang sebagian pasti, aduh Pak, lebay kali aku gitu Pak. Nggak ngerti aku Pak kayak gitu-gitu. Kalau si Dinda pasti gitu dia. Aduh nggak bisa aku Pak kayak gitu Pak. Nggak ngerti aku Pak. Nah, gitu. Jangan gitu. Anda harus mengasah public speaking. Kita lanjut ya. Nah, bagaimana caranya agar ini otomatisasi? Bisa seperti tadi. Jangan lupa letakkan kursor di pojok kiri atas dari tabel yang sedang ingin dibuat. Oke ya. Di sini diletakkan kursornya ya, teman-teman. Ini diletakkan di sini kursornya di sini. Oke. Setelah diletakkan, kita tekan apa tadi? Insert. Cakep. Setelah insert apa? Table. Yes, table. Lihat, otomatis semua yang di dalam table yang sudah kita buat langsung terblok otomatis. Terlihat nggak teman-teman? Ada garis putus-putus. Terlihat? Terlihat. Oke. Ini jangan diganggu gugat, langsung aja oke. Oke. Nah, kalau kamu nggak suka warna biru, kamu bebas memilih dari sini.
ini ada namanya table styles. Ini kamu bisa pilih di sini banyak. Mau warna hitam apa segala macam. Oke, bebas ya. Saya ambil yang warna biru ini aja tetap. Oke, saya lebih condong ke prakteknya. Tadi gimana cara menjumlahkan teman-teman? Apa fungsi yang kita gunakan untuk menjumlah? Summa. Apa yang pertama saya ketik? Sama dengan. Sama dengan Cakep. Kemudian Buka kurung. baru letakkan kursor ya, tarik kursor ya. Ya. Oke. Nah, teman-teman mungkin agak sedikit lucu ya. Kamu pasti lihat ini. Dulu kan minggu lalu Bapak 2 minggu lalu Bapak jelasinnya nama selnya yang diketik D5 gitu kan. Ini D5 gitu. Kalau di sini karena dia sudah main otomatisasi, langsung otomatis yang bawah juga ngikut, maka dia kita main blok, main kita geret gitu. Kita tarik seperti tadi, kita klik kiri tarik gitu seperti ini. Yang muncul itu MM benar, memang ini nilai MM kan. Ini nilai SBD sampai SBD. Jangan lupa tutup kurung. Baru di enter. Ingat ya, enter ini kalau berubah huruf E-nya itu jadi A entar. Inilah yang membuat kamu nanti lama-lama. Enter dan entar itu hampir mirip. Mohon ketika mengerjakan tugas jangan entar aja deh. Entar. Habisnya entar nggak jadi-jadi. Tapi tolong langsung bekerja dengan enter. Langsung enter supaya selesai pekerjaanmu, kirim ke Jaki, selesai tidur bisa nyenyak. Pak Supriyadi ini kok menyiksa kami dengan tugas-tugas saja, Pak? Teman-teman, aku nggak nyiksa. Yang pintar itu siapa yang pintar? Kalau kamu praktekin, kamu sendiri kan? Iya, bukan saya. Ya. Bukan saya yang pintar, kamu. Kalau nanti ada mamamu, tantemu mau minta tolong, Dek Azrina atau misalnya Azrina punya tantenya misalnya. Azrina bantu tante lah. Jumlahkan ini, kamu udah bisa ya. Oke, next. Bagaimana mencari nilai tertinggi? Apa fungsi yang kita gunakan untuk mencari nilai tertinggi? Ayo, ini kelompok siapa ini? Max, Pak. Wih, Azrina, cakep. Benar sekali Azrina, Max Coffee. Lantai 1 Carrefour ya. Max Coffee di Sun Plaza juga ada. Bukan Max Coffee kan Azrina? Bukan, Pak. Oke, max yang dimaksud itu adalah max seperti ini teman-teman. Max ini artinya maksimum ya, nilai maksimum. Nilai maksimum dari Ayu, ini bukan Ayu Wardani ya, jangan perasaan kali Ayu. Ini ditarik di blok. Di blok ya, jangan lupa tanda apa teman-teman? Kurung, Pak. kurung, Pak. Ini Nova Febriani, betul sekali, konten 100. Langsung yang di bawah juga otomatis. Insya Allah ini dijamin, ya, dijamin kebenarannya, ya. Oke, next. Kita ke sebelah sini. Nilai terendah. Ini kelompok siapa ini minggu lalu ya? Yang bahas nilai terendah, tentang bahas nilai terendah. Kelompok Azrina, Pak. Wih, pantas Azrina dari tadi menjawab max copy. Sekarang ini min. Kok udah kau kasih tahu ya? Jawabannya adalah min ya. Min ya. MIN, bukan Madrasah Ibtidaiyah Negeri ya. Tapi min. Setelah min, lambang apa saya buat, teman-teman? Buka kurung, Pak. Kurung. Pintar-pintar anak mahasiswa UMSU ya, buka kurung, bagus. Sampai mana kemana yang saya tarik kursornya? Dari mata Dari pelajaran M sampai SBD. sampai Yes, ya betul. Walaupun saya yang membuat di sini, tapi kamu kan ngerti caranya. Itu yang maksud saya. Makanya saya ajak kamu bicara. Ini langsung enter ya. Tutup kurung, Pak. Oh ya, makasih. Iya, makasih. Pura-puranya Bapak. Oke. Enter. Enter. Betul. Sekarang untuk mencari nilai rata-rata, ini kerjaan anak statistika ini, kelompok statistika. Siapa kelompok statistika?
Pak Haji. Siapa? Kami Pak. Ya, Nova. Apa fungsinya Nova? Afira aja Pak. Average, betul. Buka kurung, tarik ini kemari. Oke, jangan lupa ya, tutup kurung, enter. Dah, nilainya ke bawah langsung ketemu juga. Nah, pertanyaannya sekarang, rankingnya ini yang seru. Ayo, siapa kemarin kelompoknya yang menggunakan fungsi ranking? Siapa yang ranking? Ada fungsi rank di kelompoknya. Ayo. Statistik apakah ada rank? Tidak ada. Engineering ada rank? Nggak ada. Information nggak ada. Biasanya dia di logical nggak? Atau nggak ada di sini ya kemarin? Nggak ada yang bahas ranking ya kemarin ya? Rank. Yang ada RAND ya. Financial nggak ada juga ya. Oke, baik. Berarti nggak ada ranking. Fungsi ranking itu adalah RANK. Rank. Ya, fungsinya adalah ranking. Baru buka kurung, teman-teman. Buka kurung dari sini kemari. Oh, salah. Ayo. Salah sebentar. Ini sama dengan ranking. Yang pertama itu dibuka kurung. Oh, dia nggak mau ya di sini. Coba bentar ya. Ranking. Nah, rankingnya. Oke, ini udah muncul nih teman-teman ini. Sini udah muncul. Number. Tengok ini number ini. Tengok kursor Bapak ini. Muncul number. Muncul. Pak. Oke, nah. Yang mau kita cari ranking itu berdasarkan apa teman-teman? Rata-rata atau jumlah nilai? Pakai jumlah nilai aja ya. Kalau jumlah nilainya sekian, maka rankingnya sekian. Biasanya gitu kan teman-teman. Kita pakai jumlah nilai ya. Maka kita pilihlah ini yang kita blok. Udah? Jumlah nilai. Baru jangan lupa titik 2. Ikuti bentuk yang ada di situ teman-teman. Setelah number itu artinya jumlah nilai yang sedang mau kita buat. Itu ya. Titik 2, titik koma, maaf, titik koma. Titik komanya itu ada ref. Apa itu ref? Ref itu referensi dari mana ke mana aja yang mau kamu bandingkan dia. Dari jumlah nilai 277 sampai berapa yang mau kamu apakan? Kamu mau cari dari 277 sampai 318. Maka ini juga diblok lagi. Blok lagi nih ke bawah gini. Inilah yang berikutnya. Inilah mengisi ref. Ini yang mengisi ref. Kemudian titik 2. Titik koma, maaf. Berikutnya apa? Kalau kamu tekan 0, artinya adalah nilai yang paling tinggi di jumlah nilai ini langsung nanti akan muncul kata ranking 1. Yang berikutnya ranking 2, yang berikutnya ranking 3. Artinya kalau nilai 0, dia akan meranking berdasarkan jumlah nilai dari paling tinggi ke yang paling rendah. Kalau kamu ketik di sini nanti 1, Rendah. 1. Kalau kamu ketik 1, berarti itu nilai yang dari paling rendah itu dianggap jadi ranking 1. Jadi mana yang kita gunakan supaya pas? 0 atau 1? 0. 0. 0. Benar sekali, nilai 0. Baru ini kita tutup kurung. Baru kita enter. Nah, langsung muncul teman-teman. Ranking 1-nya adalah Dea. Ranking 2 adalah Budi. Ranking 3 adalah Egi. Ranking 4 adalah Cika. Ranking 5 adalah Ayu. Benar nggak? Coba tengok nilainya. Nilai paling tinggi siapa? Nilai paling tinggi. Dea, benar kan? Benar dia ranking 1 kan teman-teman? Benar dia ranking 1. Jadi ranking 1 ini bukan Bapak yang bikin, tapi pakai rumus otomatis. Jadi walaupun berapapun banyak muridnya, bisa kita ranking cepat.
Jadi Pak Supriyadi, yang CPNS itu kayak mana merankingnya itu Pak? Ya pakai ini. Gak mungkin lah pakai manual, capek lah pula bayar ada. Kalau kata orang rantai kan, kalau kata orang Mandailing, ya ndak karejo dongan kata. Kalau kata Sinopa di kampungnya gitu. Ndak tarkajiawi, ndak tolapawin ya kan? So nih. Oke, lanjut. Teksnya baca di bawah ya teman-teman. Terjemahannya. Oke, lanjut. Ranking 2, 323. Ranking 3, 318. Ranking 4, 300. Ranking 5. Pertanyaan Pak Supriyadi sekarang. Pak, kayak mana Pak kalau ada kasus nomor, nama, jumlah nilai, terus rankingnya ada yang berganda. Nah, rankingnya ada yang berganda, misalnya ya, kita ambil aja lah ini punya orang ini aja ya, kita copy aja lah orang ini ya, langsung aja kita copy orang ini sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah nilainya, ecek-eceknya kita ambilin aja lah nih, kita copy ke sini. Tapi coba kita samakan nilai si Cika sama si, bukan Cika. Nilai si Egi kita samakan dengan nilai si Ayu. 318. Misalnya nih. Coba kita masukkan rankingnya teman-teman ya, dengan cara rumus tadi ya teman-teman. RANK. Oke. Teman-teman, kalau kamu nanti tidak bermain dengan tabel yang otomatis seperti ini, perhatikan perbedaan cara pekerjaan saya ya teman-teman. Perhatikan cara perbedaannya. Buka kurung, numbernya tetap sama. Numbernya tetap pilih yang ini. Oke, baru jangan lupa titik koma. Baru pilih ini ke bawah semua. Nah, teman-teman, khusus untuk kalau tidak pakai otomatis, kamu harus pencet F4 setelah ini. Pencet F4 supaya muncul simbol dolar. Saya ulangi sekali lagi, supaya muncul simbol dolar. Apa akibatnya kalau nggak dipencet F4? Tengok ya, saya akan contohkan nggak dipencet F4. Ini ya, ini nggak dipencet ini. Titik 2, 0. Udah, tutup kurung. Ini adalah contoh tidak dipencet F4. Setelah referensi tadi, saya enter. Tetap nilainya ranking 3. Terus saya akan coba tarik. Jadi berantakan rumusnya. Tengok ini. Masa ranking 1 jadi 2? Padahal nilainya berbeda kan? 328 dengan 318. Ini adalah kesalahan yang sering dilakukan oleh yang mengerjakan Excel. Jadi ini contoh yang salah. Jangan dicontoh ini. Oke, saya back ya, saya back 2 kali. Saya ulangi kembali yang benar. Sama dengan rank, buka kurung. Karena ini tidak dalam tabel yang otomatis, dia jadi dimunculkan kembali I13. Kayak macam manual kemarin kan teman-teman. Nampak I13-nya itu? Nampak teman-teman? Nampak. Baru titik koma, baru jangan lupa diblok referensinya dari sini ke sini. Tadi Bapak bilang tadi apa? Pencet F4. F4 yang di keyboard ya, yang di keyboard F4. Nah, lihat perubahan yang terjadi. Muncul lambang dolar. Muncul lambang dolar. Sorkali Bapak ngajar hari ini teman-teman, sampai muncul jadi muncung. Oke, baru jangan lupa titik koma baru 0. Lihat yang terjadi. Dia akan benar sesuai dengan yang di atas, tapi rankingnya nanti jadi 2 teman-teman, ranking berganda. Lihat ya, saya tarik ya. Sekarang ini saya tarik ke bawah. Nah, kalau yang pertama tadi nggak pakai dolar, dia 328 sama 318 sama. Nah, lihat ini teman-teman. Ada 2 ranking yang berganda, yaitu 318 dan Egi. Nah, kayak mana caranya supaya tidak berganda? Ada yang tahu? Kayak mana caranya supaya muncul ranking 1 dan ranking 2? Jadi begini. Kalau ditemukanlah misalnya Pak Supri, ini kan jadi ada ranking
Ranking 3-nya ada 2 nih. Tapi ranking 4-nya udah nggak ada lagi teman-teman. Karena ranking 3 ada 2 orang. Bisa dipahami nggak? Teman-teman gini loh. Saya bukan mau ngajari kalian bahwa ranking itu adalah segalanya, enggak. Ranking ini hanya untuk mau memudahkan saja, menyampaikan ke orang tua. Karena kadang orang tua pengen banget gitu ya. Sebenarnya ranking ini bukan penentu teman-teman. Kalaupun kamu rankingnya tinggi-tinggi terus IP kamu tinggi, nanti bekerja bukan itu penentunya kamu guru yang disukai atau tidak disukai. Penentunya dirimu sendiri. Kayak mana kamu mengajar, tulus nggak? Atau sembarang-sembarang nggak, asal-asal nggak ya? Itu ya. Baik, saya akan membuat di sini bagaimana cara agar rankingnya tidak berganda. Nanti ini kamu praktekkan juga nanti di tempat kalian. Mana tahu kebetulan, mohon izin ya teman-teman, kebetulan ada nilainya nanti yang sama. Mohon nanti di tugasnya dibuat nanti beberapa ada nilai yang sama. Supaya muncul nanti ranking-rankingnya dan kayak mana kamu memahami cara menggunakan ranking tidak berganda. Saya langsung aja ke tutorialnya. Caranya adalah, yang pertama tetap sama ranking, buka kurung, number, titik koma, ini tarik ke bawah semua, jangan lupa F4, titik koma, 0, tutup kurung. Kalau tadi kita mengerjakannya sampai di sini, kita langsung enter. Benar teman-teman? Yang sekarang jangan dulu di enter, tapi tambahkan dulu dengan suatu rumus. Berarti kita pakai 2 rumus di sini. Rumus apa berikutnya? Namanya rumus COUNTIF. Namanya rumus COUNTIF. Ya, namanya rumus COUNTIF. Oke, kalau boleh tahu kelompok siapa yang minggu lalu COUNTIF ya? Saya mau lihat dulu siapa yang rumus yang minggu lalu COUNTIF. Siapa yang minggu lalu yang bahas tentang COUNTIF? Silakan dihidupkan mikrofonnya. Apa itu fungsi COUNTIF? Supaya teman-teman ini tercerahkan begitu. Halo Bandung. Halo. Oke, saya lanjut balik kemari. Ada yang tahu rumus COUNTIF itu apa? Kalau saya tidak salah, fungsi COUNTIF itu di logikal. Logikal atau di apa ya? Statistik ya. Oh ini, statistik. Statistik yang COUNTIF ini nih. Ada nih. Kelompok siapa ini? Kelompok si Nopi nih kan, Nopi Febriani kan? Siapa kawan kelompoknya si Nopi? COUNTIF. Ini dia COUNTIF. COUNTIF ini untuk menghitung sel dengan range antara dan diberikan kondisi. Nah, kita mau menggunakan ini. COUNTIF, buka kurung. Range-nya adalah tetap ini teman-teman. 318. Oke. Kemudian jangan lupa pencet F4 supaya terkunci range tersebut. Kemudian titik koma kriteria. Kriteria itu berarti dari sini kemari. Kriteria itu dari sini. Kemudian titik 2 I13 juga. Sebentar, titik 2. Oh, sorry. Saya lupa ini. Range itu adalah dolarnya, titik 2-nya di depan, baru ini titik koma. Saya salah, sorry. Jadi, fungsinya saya ulangi sekali lagi teman-teman, biar nggak bingung ya. Saya ulangi sekali lagi. Saya takut nanti jadi salah. COUNTIF, range-nya itu ini. Habis itu pencet F4. Habis itu titik 2. Wih, ketika dipencet titik 2, dia kembali teman-teman. Waduh, sebentar. Kok jadi berantakan ini? Sorry. Saya skip dulu, saya hapus dulu balik. Dah. Ini ya tadi ini I13, baru titik 2, I13 juga, baru saya letakkan kursornya ke depan sini. Setelah diletakkan kursornya, baru pencet F4. Nah, kok jadi semua ya? Ini nggak boleh ya teman-teman. Yang kedua ini tidak boleh ada dolarnya, yang di depan aja dolarnya.
kemudian titik koma, kriterianya juga adalah ini. Baru tutup kurung, baru kurang 1. Rumusnya panjang, teman-teman. Nah, kenapa demikian? Apa fungsi dolar? Fungsi dolar itu adalah untuk mengunci. Fungsi dolar itu adalah untuk mengunci sel. Ya, coba kita enter, teman-teman. Apa yang terjadi? Atau begini, Pak Supriyadi, coba nggak usah ada dulu dolarnya di sini, Pak. Coba nggak ada dolarnya di sini dulu, Pak. Coba manual aja, Pak. Manual. Nah, misalnya gini. Manual ya, manual gini. Nah. Misalnya gini, manual gini kan. Apa yang terjadi kira-kira? Saya akan enter ya, teman-teman. Saya akan enter. Sekarang ini enter. Nah, rankingnya tetap 3. Tapi kalau saya tarik ke bawah, tetap muncul 3-nya 2 kali. Tidak berhasil niat kita tadi. Maka yang harus kita lakukan apa tadi? Mohon izin ya, saya gunakan ini. Yang setelah tanda I13, setelah I13 yang pertama, tekan F4. Saya ulangi sekali lagi, setelah I13, tekan F4. Yang di depan. Baru enter. Insya Allah ini akan benar. Coba kita cek. Nilai EGI akan muncul sebagai ranking 4 nanti. Coba kita tarik ke bawah. Nah, nilai EGI muncul sebagai ranking 4. Tapi di sini ada kekurangannya, teman-teman. Supaya kita selesai, saya sudah selesai ini. Kekurangannya apa di sini? Kelemahannya adalah siapa yang namanya di paling atas, nilainya dialah yang akan didefinisikan sebagai ranking yang lebih tinggi. Kalau namanya di bawah, dia jadi ranking 4. Paham maksudnya, teman-teman? Halo? Paham maksudnya? Misalnya kalau Ayu di bawah, Egi di atas, Egi-nya yang ranking 3. Nah, jadi terkait dengan ranking ini, teman-teman, itu diberikan kepada kalian nanti setelah jadi wali kelas. Kan nggak mungkin menengok nilainya berdasarkan jumlah. Mungkin saja berdasarkan absensi, rajin, hadirnya, masalahnya, anekdot. Ya, ada kriteria-kriteria tambahan dari kamu. Saya rasa demikian untuk perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan bisa diuji cobakan nanti sebanyak jumlah teman-temanmu. Kemudian namanya pas buat. Mata pelajarannya sesuaikan dengan kelas 12. Jangan lupa jumlah nilai dibuat. Nah, Pak Supriyadi, ini kalau mau di print, ini pasti makan tempat, Pak. Benar. Saya ajari kalian gimana caranya supaya tidak makan tempat. Yang pertama ini di blok. Udah? Setelah di blok, pergi ke home. Home, kemudian pilih ini. Di sini ada namanya orientation. Pilih rotate text up. Rotate text up. Lihat apa yang terjadi. Nah, teksnya jadi gini. Jadi tertidur teksnya. Setelah dia tertidur, baru kamu letakkan kursornya. Kamu double klik di sini. Mengecil. Ini double klik. Mengecil. Double klik. Mengecil. 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 Seterusnya seperti ini. Seterusnya sampai ini kok nggak mengecil. Kenapa nggak mengecil? What's going on with this? Ada apa dengan ini? Adakah sesuatu rumus di bawah yang terikat? Oh ya, dia nggak mau mengecil gara-gara ini. Maka ini harus di wrap text dulu ini. Merge center dulu supaya dia apa? Nah, ini baru mau mengecil. Ya, mengecil. Ini mengecil. Sekali lagi mengecil, oke. Nanti kamu udah lebih gampang untuk melakukan proses. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ini juga. Oh, ini kenapa tidak mau mengecil? Karena ada yang di bawah ini. Yang di bawah ini mohon izin saya delete dulu ya. Saya delete ya. Saya delete. Supaya yang di atas itu bisa ngikut dia. Ini mengecil, 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 dan mengecil. Maka begini sudah jauh lebih enak untuk dia. Nah, bagaimana ini Pak? Ini nggak nampak ini Pak. Sama kawan-kawan. Ini gimana cara supaya ini nampak? Caranya ini di blok. Kemudian pilih yang ini atas. Atau pilih yang tengah-tengah aja. Nomor, nama, agama gitu. Nah, ketika mengerjakan nilai,
kamu mau nulis nilai ke rapot, kamu pasti lebih enak nanti nengok dari sini. Ayu 50, 82 kan rapot kita kan masih ditulis tangan kan teman-teman. Jadi kamu kalau udah jadi wali kelas nanti kamu udah bisa cepet rapot kamu bisa siap 1 hari dengan cara-cara ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan silakan. Silakan teman-teman, ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Nanti kamu bisa tonton ulang ini rekamannya untuk membuat rumus yang tidak berganda tadi. Saya rasa demikian. Saya harus masuk lagi di kelas 1 lagi. Di kelas A pagi. Mohon izin, terima kasih. Zaki, ada yang mau ditanya? Silakan. Kamu angkat tangan. Bertanya Pak. Ya. Tadi kan Bapak share screen, ada 2 contoh. Nah, pertanyaan saya, kita memakai tabel yang mana? Tabel Yang kedua. otomatis kah atau yang manual? Terserah. Kalau mau pakai otomatis silakan. Kalau bisa pakai yang otomatis. Kalau bisa pakai yang otomatis supaya lebih gampang, lebih cepat. Karena kasihan nanti Meme 4 muridnya. Soalnya Meme banyak muridnya, banyak. Kasihan dia nanti memasukkan salah satu. Jadi tinggal di enternya aja udah langsung muncul semua ke bawah. Jadi nanti tinggal di akhir Meme nanti tinggal menceritakan aja interpretasinya gitu ya. Nanti jangan lupa ya diinterpretasikan ya. Nilai paling tinggi ini untuk ini, nilai paling rendah ini. Untuk si Ayu nilai paling tingginya di pelajaran ini, rendahnya di sini, diceritakan satu-satu. Ya, mudah-mudahan secara singkat padat jelas. Untuk jumlah nilai ini rata-rata ini rankingnya ini gitu. Zaki sudah paham? Ya, Pak, kalau ranking gandanya itu kita buat juga. Apa itu? Ganda itu. Yes. Ranking ganda itu perlu kalau makanya saya minta kamu nanti praktekin. Mana tahu ada ranking yang berganda. Udah, ada ranking jumlah nilainya yang sama gitu ya. Diupayakanlah ada satu contoh aja gitu. Nilainya yang sama gitu. Misalnya disengaja aja gitu, disengaja. Sama jumlahnya. Terus nanti itu kamu gunakan ranking bergandanya di situ. Penggunaannya tetap sama. Kalau dia diotomatisasi tadi, lupa tadi Bapak yang menjelaskan ya. Kalau dia diotomatisasi, bentar ya Rama. Kalau dia diotomatisasi tadi teman-teman, misalnya nih, misalnya nilai ini sama dengan, misalnya ini saya copy ya, nilai si Ayu sama dengan si Egi. Otomatis nilai mereka kan sama ini teman-teman. Kayak mana mempraktekkannya di sini? Sebenarnya sama sih teman-teman. Caranya sama, letakkan kursor di atas, tambah count if. Kalau dia diotomatisasi, kita tidak perlu menggunakan seperti tadi teman-teman. Kita tidak perlu pakai dolar di sini. Tidak perlu pakai dolar di sini karena dia udah otomatis. Oke. Titik 2. Halo, kok nggak mau di titik 2 di sini? Ntar. Oh, langsung titik koma ya. Titik koma langsung. Titik koma, baru kriterianya ini. Oh, kriterianya ini semua kemarin kan? Baru kurung, coba ini ntar. Baru kurang 1. Coba kita tes. Oh, ranking 4-nya jadi 2. Nggak mungkin, nggak boleh. Berarti ada yang salah, masih yang salah. Sebentar. Bentar, ini apakah ini yang mau ditanya Rahmat tadi atau sebentar, saya lupa di mana nih titik 2-nya ya. Titik 2 ini. Titik 2 ini dulu lagi. Oke, titik 2 ini lagi, baru titik koma, baru ini lagi. Sekali lagi, baru tutup kurung. Ya lupa saya, baru kurang 1. Iya. Kok nggak berhasil? Oh iya benar. Rankingnya ini jadi berganda ya. Sebentar. Di manakah kesalahannya? Apakah harus tetap membuat dolar? Oh iya, ini kok bisa jadi H6? Sedangkan ceritanya kan di H5. La ilaha illallah. Oke, sebentar. Yes, H5 kurang 1. Wih, kenapa ini? Sebentar. Kalau di manual dia bisa tadi ya. Oke, ini ntar stop. Oke, ini F4. Oke, tidak bisa karena sudah otomatis. Kemudian ini tadi titik 2-nya di depan tadi ya. Titik 2-nya adalah sel ini ya. Oh, kita harus bikin langsung selnya ya.
Bentar, ini count if, ini aku buka dulu rumusnya ya, sebentar. Oke, nggak efektif ya. Berarti aku nggak bisa pakai HH3 gitu. Oke, bentar, ini titik 2. Kalau langsung ini kemari saya tarik. Bisa nggak ya? Sebentar, kurang 1. Tutup kurung. Rankingnya tetap muncul ganda. 69,25. Padahal harusnya nggak muncul. Kenapa masalahnya kalau di tabel kok jadi nggak berfungsi? Itu pertanyaannya. Tapi kalau di yang tadi berfungsi. Di mana kira-kira kendalanya ya? Ada yang punya ide? Ini count if. Ini tadi, oh iya ini bentar. Bentar ya, ini titik 2 jumlah nilai. Kemudian ini tadi titik 2 juga lagi, balik rupanya ini. Sebentar. Ini titik 2 juga. Ini titik 2 kan? Baru sekali lagi dia mana nih? Baru titik koma. Titik koma baru jumlah nilai lagi. Iya, benar. Baru ditutup kurung. Bismillahirrahmanirrahim, pasti insya Allah udah benar. Yes. Loh. Ranking 5-nya kok masih 2? Di mana ini yang kesalahannya? Kok jadi geram sendiri? Halo Bandung. Coba nanti teman-teman cek kembali di mana ya kesalahannya. Apakah memang perankingan kalau dia... Oke, gini aja. Nggak apa-apa teman-teman. Perankingan itu nanti kamu tidak usah pakai rumus yang seribet inilah. Pakai rumusnya nanti sampai ini aja. Kayaknya untuk otomatisasi dia tidak berhasil. Sampai sini aja rankingnya. Jadi nanti dikerjakan nanti di bawah aja lagi nanti dijelaskan. Seperti tadi Bapak tadi. Oke? Seperti tadi Bapak tadi menjelaskan. Di bawah aja nanti dijelaskan ya. Nanti tonton di tutorialnya ya. Oke? Oke Rama, silakan pertanyaannya Pak. Izin bertanya Pak, untuk Silakan. pengerjaan tugasnya boleh nggak nanti data siswanya itu udah langsung ada, jadi langsung masuk ke rumus gitu Pak. Soalnya kan ada yang banyak gitu. Ya, Saya boleh. sendiri, teman saya itu ada 47 di absen gitu. Jadi datanya udah ada. Boleh. Tapi nanti diceritakan datanya ya. Ini data-datanya begitu. Ya. Kamu ini sebenarnya saya hanya mau ngajak kalian tuh flashback ke masa lalu kalian aja sebenarnya. Flashback ke masa-masa SMA. Sebenarnya itu aja nih ini. Tapi sambil ngerjain tugas gitu. Ceritakanlah temannya ya kan. Oke, boleh datanya sudah ada Kin, boleh. Boleh. Boleh yang sudah siap. Tapi nanti dibacakan. Ini misalnya teman saya Sarina Ayu. Tapi kamu sambil ceritain lah, Sarina Ayu ini pintar di matematik. Nanti harus nampak di matematikanya tinggi gitu. Kamu kenal kawan-kawanmu kan? Eka kan nggak mungkin kamu nggak kenal kan? Kenal Pak. Biar jangan cepat kali selesai tutorialnya. Kalau hanya gitu aja nanti sebentar nih itu 3 menit pun nggak sampai. Udah siap. Oke ya teman-teman, makasih banyak. Waktu kita sudah habis, nanti kita terputus. Mohon nanti kita saling mencari tahu tentang yang tadi. Kenapa bisa ada masalah di otomatisasi Excel. Tapi nanti kamu pakai cara yang manual saja. Nggak usah pakai yang count if. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.